Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pemirsa di manapun Anda berada. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Hadis Arba'in karya Syekh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala. Kita sampai ke hadis 13 sekarang, hadis ke-13 yang diberi judul oleh penulis Iman itu adalah amal, atau yang kita beri judul tema pengajian kita, kuatkan iman, perbagus amalan. Maka hadis ini intinya intinya sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis ke-12. Di antara poin utamanya dari hadis 12 dan 13 ini adalah bahwasanya keimanan yang benar, keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya iman, yang namanya amal itu merupakan bagian dari iman, ya. Amal merupakan bagian dari iman. Makanya kita katakan terkait iman, keimanan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepercayaan kita yang namanya iman itu bisa naik dan turun. Dia naik dengan semakin orang itu dia beramal dengan amalan ketaatan, dan iman itu bisa turun dengan kemaksiatan. Kalau Anda bermaksiat, iman Anda bisa berkurang. Maka iman itu bukanlah sesuatu yang stagnan, tapi dia bisa bertambah dan bisa berkurang, dan ada hubungannya dengan amal. Amal merupakan bagian dari iman. Ini akidah yang benar, kepercayaan yang benar terkait iman. Karena ada kelompok yang namanya Murji'ah, memiliki pemahaman terkait iman, amal tidak termasuk dari iman. Sehingga konsekuensinya apa? Yang pertama, orang mau dia semaksiat apapun kepada Allah, seberapapun parahnya dia pembangkangan kepada Allah, maka teranggap nanti menurut mereka iman mereka tetap, ya, karena tidak berpengaruh terhadap iman. Nah, maka hadis ini dalilnya kenapa kita bisa menyimpulkan demikian, tentu banyak sekali hadis-hadisnya yang menunjukkan hal tersebut yang sudah kita baca sebelumnya, bahwasanya kata Nabi SAW, yang menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan bagian dari iman. Artinya itu amalan. Nah, sekarang kita baca hadis 13 yang intinya juga sama, dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW su'ila, beliau pernah ditanya, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, amal seperti apa yang paling utama, yang paling afdal? Maka Nabi SAW menjawab, imanun billah wa rasulih. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian summa madza, si penanya kembali bertanya, lalu apa lagi wahai Rasulullah yang paling utama, amalan yang paling utama? Kemudian kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Summa maza, ditanyakan lagi untuk yang ketiga kali, lalu apa wahai Rasulullah? Yang ketiga baru kata Nabi SAW, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Ini amalan yang paling utama, yang nomor 3. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi, Imam Muslim, dan Imam An-Nasa'i, dan selain mereka berempat. Maka ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya dari hadis ini, tapi kita mulai dari yang paling penting, yaitu sekali lagi untuk menunjukkan bahwasanya yang namanya amal itu merupakan bagian dari iman. Ya, ketika Nabi SAW ditanya amal apa yang paling afdal, maka kata beliau, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga imannya amal ya iman. Dan pertanyaan ini semisal dengan jawaban Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-Baqarah. Jadi ceritanya dulu kaum muslimin pertama kali sholat itu menghadap kemana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Di Mekah itu Nabi SAW itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, tidak menghadap Ka'bah. Ya, kiblatnya. Bukan, tapi kemudian bukan berarti ketika Nabi SAW sholat di Masjidil Haram, ya, Nabi misalnya sholat di Masjidil Haram, apakah kemudian Nabi SAW membelakangi Ka'bah? Maka jawabannya tidak. Nabi tetap menjadikan Ka'bah di hadapan beliau. Namun antara Ka'bah ini posisinya antara Baitul Maqdis dan Nabi SAW dan kaum muslimin yang lainnya yang sedang sholat. Sehingga seperti itu dulu posisi sholat, arah kiblat kaum muslimin ketika sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian pindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Nabi SAW tetap bersama kaum muslimin sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Selama 16 atau 17 bulan Nabi SAW tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, orang-orang Yahudi senang sekali. Ya, mereka senang kaum muslimin itu mengagungkan Baitul Maqdis, dijadikan kiblat Baitul Maqdis, mereka senang orang-orang Yahudi. Kemudian setelah 16 atau 17 bulan, 16 atau 17 bulan setelah hijrah, akhirnya Allah menurunkan ayat untuk memerintahkan mengubah arah kiblat. Ya, ini sesuatu yang besar ya ikhwah. Ya, sesuatu yang besar, yang menguji keimanan. Tidak mudah. Sudah terbiasa salat menghadap Baitul Maqdis, lalu tiba-tiba diperintahkan menghadap Mekah, menghadap Ka'bah. Ditambah lagi ada unsur hasutan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak suka. Mereka suka kalau kaum muslimin itu memuliakan Baitul Maqdis, salat ke arah sana, tapi begitu diubah ke arah Mekah mereka tidak suka. Sebagian mereka kemudian menghasut, mempertanyakan perkara tersebut. Bahkan diriwayatkan atau sebelumnya ada masjid yang namanya Masjid Qiblatain, ya. Anda pernah mendengar Masjid Qiblatain? Yang pernah umrah mesti dibawa ke sana. Masjid Qiblatain ini apa artinya Qiblatain? Ya, dua kiblat, dua arah. Apa maksudnya dua arah? Dulu sebagian sahabat mereka sholat di masjid ini dalam satu sholat menghadap dua arah. Ya, diriwayatkan kalau saya tidak salah sholat asar, sebagian sahabat sholat di masjid ini, tiba-tiba datang sahabat lainnya mengabarkan bahwasanya telah turun ayat yang memerintahkan kiblat diubah ke arah Makkah. Maka serta-merta saking tunduknya para sahabat ini terhadap wahyu, terhadap perintah Rasulullah, langsung mereka mengubah arah salat mereka. Ketika itu juga, ya, mereka sedang salat asar. Maka mereka langsung mengubah arah salat mereka dalam posisi di tengah-tengah salat. Nah, makanya namanya dinamakan Masjid Qiblatain. Di masjid itulah kejadian ini terjadi. Ya, kalau kita datang sekarang ada petunjuknya. Dulu salatnya menghadap ke arah sana gitu ya. Nah, lalu hubungannya dengan yang hadis tadi, setelah terjadi perubahan arah kiblat ini, ada sebagian kaum muslimin kemudian yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang telah wafat sebelum mereka sempat sholat menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ya, ada kaum muslimin yang mereka wafat dulu sholatnya semasa hidup mereka ya sholatnya hanya menghadap ke Baitul Maqdis, tapi sekarang ternyata Allah perintahkan ubah ke arah Ka'bah. Bagaimana sholat mereka itu? Apakah Allah terima? Apakah Allah terima? Ya Allah alam, mungkin ada hasutan dari orang-orang Yahudi tadi juga yang mempertanyakan, membuat keraguan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka intinya pertanyaan mereka, bagaimana sholat saudara-saudara kami yang telah mati itu? Maka akhirnya Allah menurunkan ayat menjawab keraguan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum." Ya, jawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan salat, ya, bagaimana salat saudara kami? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, jawabannya, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka itu. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka itu. Maka perhatikan, yang ditanya salat, tapi kata Allah,
Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Apa maksud yang dimaksud iman di sana? Yaitu salat itu. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan salat yang telah mereka kerjakan. Maka Allah menyebut salat dengan iman. Maka sebagaimana juga dengan selaras dengan hadis ini. Nabi SAW ditanya, amal apa yang paling afdal? Yang dijawab, iman kepada Allah. Artinya iman ya amal, amal ya iman. Ya. Jadi ditanya tentang salat, jawaban Allah tidak menyia-nyiakan iman mereka. Maka sekali lagi keimanan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya amal itu merupakan bagian dari iman. Baik, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, ini tipikal pertanyaan para sahabat ya ikhwah. Ya. Para sahabat itu selalu ingin yang terbaik dalam hal amalan. Ya, misalnya di sini yang ditanyakan itu ayul amal afdal. Amal apa yang paling afdal? Kalau mereka tahu, kemudian mereka akan melakukannya. Ya, tidak seperti orang-orang di zaman ini sebagaimana pernah kita singgung. Ya, banyak di antara kita yang mencari itu bukan yang paling afdal, tapi yang mana yang paling mudah bagi kita. Ya. Selama menggugurkan kewajiban sudah cukup, pilih yang paling mudah. Yang penting sudah gugur, sudah kewajiban. Maka para sahabat, lihat tipikal pertanyaannya itu seperti ini. Amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan seperti ini penting ya. Kita perlu berpikir seperti pola pikirnya para sahabat ini terkait amalan. Yang namanya amal itu banyak ya. Amal itu banyak. Dan kita harus melakukan skala prioritas ya. Kita tahu kita dalam beribadah kepada Allah, menyembah Allah, kita butuh resource, kita butuh sumber daya. Kita butuh, yang pertama kita jelas butuh tenaga. Kita sholat butuh tenaga, puasa perlu tenaga, datang ke masjid perlu tenaga, berpuasa perlu tenaga. Tenaga kita terbatas. Ya, tenaga kita terbatas. Tidak ada orang yang dia senantiasa bisa beribadah sepanjang hari, sepanjang malam tanpa beristirahat, tidak ada. Dana kita juga terbatas. Kita beribadah juga butuh dana, bersedekah, beli buku, beli bensin untuk datang ke pengajian, beli pakaian, pergi haji, pergi umrah, semuanya butuh dana. Dana kita terbatas. Kemudian waktu kita juga terbatas. Kita beribadah butuh waktu. Tidak bisa dari seluruh waktu itu kita alokasikan semuanya untuk melakukan ibadah-ibadah yang murni beribadah kepada Allah. Sepanjang waktu sholat, sepanjang waktu membaca Al-Quran, sepanjang waktu berzikir, tidak bisa. Kita butuh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia, kita butuh istirahat dan seterusnya. Nah, makanya bertitik tolak dari kesadaran bahwasanya sumber daya kita terbatas itu. Inilah kenapa kita harus perlu melakukan skala prioritas dalam beramal. Ya, berpikirlah Anda bagaimana caranya dengan sumber daya saya yang terbatas itu saya bisa mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Ya, sebagaimana seorang pebisnis yang dia inginkan, bagaimana saya menggunakan modal seminimal mungkin dengan profit sebesar mungkin. Ya, begitu kita seharusnya. Kita tahu sumber daya kita terbatas, bagaimana caranya kita keluar sedikit saja sumber daya ini, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, agar sumber daya ini bisa kita alokasikan untuk yang lain nanti, ibadah-ibadah yang lain. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya dengan memiliki pemikiran seperti sahabat ini. Kita ketahui terlebih dahulu amal apa yang paling afdal, ya, sehingga yang namanya amalan itu kita tidak waton dalam beramal, ya. Yang penting saya beramal, yang penting saya berjalan, yang penting saya maju, tidak. Tapi harus ada skala prioritasnya. Ya. Terlebih di zaman sekarang kita betul-betul dibukakan pintu-pintu kemudahan oleh Allah, banyak pintu kebaikan dibukakan di hadapan kita dengan adanya informasi. Ya, di era informasi seperti sekarang, datang kesempatan bersedekah, kesempatan wakaf, informasi majelis ilmu, informasi pengajian di mana-mana, ada lagi program-program online, tahfidz segala macam. Banyak sekali kesempatan untuk beramal sekarang itu. Maka tidak kemudian kita semuanya kita ambil, kita kerjakan semuanya, tidak.
Ya, sumber daya kita terbatas untuk beramal itu, maka pilihlah yang mana betul-betul dia itu merupakan prioritas kita yang memiliki keutamaan yang lebih besar. Ya. Yang ini juga berkaitan dengan faedah berikutnya yang kita ambil dari hadis ini, yang namanya amal itu bertingkat-tingkat, ya. Keutamaan dari amalan itu bertingkat-tingkat. Tidak semua amal itu sama pahalanya, sama keutamanya, tidak. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Yang itulah kemudian yang kita kenal kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita perlu belajar fikih prioritas. Ya, bagaimana caranya kita memprioritaskan dari banyaknya pilihan beramal, bagaimana cara memprioritaskannya? Karena kesadaran tadi, yang namanya amal itu dia berbeda-beda keutamaannya, berbeda-beda tingkatannya. Ya, contoh saja dalam hal majelis ilmu saja. Ya, kita tahu di Jogja banyak sekali pengajian-pengajian ba'da maghrib, di hari ini saja banyak berbarangan di mana-mana. Maka kita perlu belajar skala prioritas. Bagaimana caranya saya memilih yang paling afdal? Apa yang kira-kira pahalanya yang paling besar dari berbagai pilihan pengajian itu? Ya, itu bukan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, tapi ada pembahasan seperti itu, ada fikih prioritas seperti itu untuk membantu kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing untuk kemudian menjudge inilah yang paling afdal untuk saya, ya, yang perlu saya prioritaskan. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya tafadulil a'mal, ya, prioritas amalan atau tingkatan amalan, ya. Namanya amalan itu dia bertingkat-tingkat. Dan para ulama ya sudah banyak menulis tentang hal ini. Salah satunya saya bawakan di sini, yaitu kitab Tajridul Ittiba' fi Bayani Asbab Tafadulil A'mal karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Jadi setebal ini Syekh menjelaskan tentang panduan kita dalam melakukan skala prioritas dalam amal, bagaimana caranya kita memprioritaskannya. Nah, saya bacakan nanti di antara beberapa poin yang penting di sini. Namun sebelum itu kita perlu ketahui terlebih dahulu. Tadi kita baca lagi ya halaman hadis nomor 13 ini. Nabi SAW itu ditanya, amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling utama? Apa tadi 3 urutannya kata Nabi SAW? Yang pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jihad. Yang ketiga, haji mabrur. Ini satu riwayat, ini riwayatnya sahih, ya. Artinya benar Nabi SAW menjawab demikian. Namun banyak riwayat-riwayat yang semisal, namun jawaban Nabi itu berbeda. Saya bacakan di antaranya ada riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, lihat ini urutannya berbeda. Kata Nabi SAW, amal yang paling afdal yang pertama adalah as-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Summa ay, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi yang paling afdal? Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Summa ay, yang ketiga apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Ini riwayat yang lain, sama-sama sahihnya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaannya sama, amal apa yang paling afdal? Urutannya saya ulangi lagi, salat pada waktunya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Sehingga di sini irisannya hanya berjihad di jalan Allah, ya, dengan riwayat yang sudah kita baca tadi di buku. Kalau Abu Hurairah tadi iman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah nomor 2, haji mabrur nomor 3. Kalau riwayat Abdullah bin Mas'ud, jihad nomor 3. Beririsan pada hal jihad, pada jihad. Ada lagi riwayat lainnya, riwayat dari Abu Zar. Kata Abu Zar, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdal? Nah, artinya ada 3 sahabat yang berbeda yang bertanya tentang amal apa yang paling afdal. Ini yang saya katakan tadi, pola pikir para sahabat itu memang seperti ini. Ya, mereka ingin tahu apa yang paling baik untuk mereka kerjakan, ya, untuk melakukan skala prioritas tadi. Nah, ini riwayat ketiga yang bertanya adalah Abu Zar. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, beriman kepada Allah dan juga berjihad di jalan Allah.
Maka ada beberapa riwayat yang berbeda. Ya intinya ketika Nabi SAW ditanya amal apa yang paling afdal, jawaban Nabi berbeda-beda. Nah, maka bagaimana caranya menjelaskan hal ini? Ada beberapa penjelasan dari para ulama. Ada 3 penjelasan. Yang pertama, penjelasan yang tentang kenapa jawaban Nabi itu berbeda-beda. Maksud Nabi SAW itu adalah menjelaskan bahwasanya ini adalah di antara amal yang utama, ya, tidak secara tegas dinomori 1, 2, 3 tidak, tapi ada banyak amalan yang utama, ini di antaranya. Ini sebagian ulama menjelaskan demikian, ini di antaranya, ya, sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan salat pada waktunya, birrul walidain, jihad di jalan Allah, itu bukan urutan sebenarnya, tapi ini loh di antara amal-amal yang afdal itu seperti ini. Ini penjelasan yang pertama, meskipun penjelasan ini dianggap penjelasan yang lemah sebenarnya. Ya. Lemah kenapa? Karena ya harusnya Nabi SAW itu paham sahabat ini bertanya karena dia memang ingin tahu yang mana yang paling baik agar dia mau mengamalkannya, agar dia bisa mengamalkannya. Lalu kenapa Nabi SAW kemudian tidak menjawab yang betul-betul yang mana yang paling baik? Ini penjelasan pertama, dan ini pendapat yang lemah. Penjelasan yang kedua, kenapa jawaban Nabi SAW bisa berbeda-beda seperti itu? Ini yang juga ini pendapat yang cukup kuat, yaitu tergantung siapa yang bertanya. Ya, sehingga jawaban Nabi SAW bisa berbeda itu tergantung pada siapa yang bertanya. Bagi sebagian orang yang lebih afdal adalah seperti ini dan seperti ini. Ya, pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam ta'liq beliau atas Sahih Muslim. Ya, disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, misalnya seorang pemuda dalam hal jihad, misalnya dia harus memilih berjihad atau berbakti kepada orang tua. Ya, ada kasus di mana seorang sahabat, seorang pemuda ingin ikut berjihad, ditanya oleh Nabi SAW, apakah orang tua masih hidup? Ya, berjihadlah pada mereka, artinya rawat mereka. Ada kan seperti ini. Nah, ini contohnya. Kata Syekh, bisa jadi seperti kasusnya, yaitu pemuda yang bertanya ini tergantung sikon dia, ya. Kalau dia adalah orang yang misalnya tidak secara fisik tidak terlalu kuat, ditambah lagi orang tuanya memang butuh perawatan terhadap anaknya, kalau anaknya pergi tidak ada yang merawat, orang tuanya sudah tua renta, maka dalam kondisi seperti ini yang paling afdal bagi si anak adalah merawat orang tuanya. Namun bisa jadi ada pemuda lain yang dia memang kekar, misalnya memang kuat fisiknya untuk ikut berjihad, dan orang tuanya tidak membutuhkan dia karena orang tuanya masih sehat walafiat, misalnya tidak perlu perawatan, maka dalam kasus seperti ini Nabi SAW kemudian akan mengarahkan pemuda ini untuk mengikuti jihad. Maka itulah penjelasannya kenapa jawaban Nabi tadi bisa berbeda-beda, peringkat 1, 2, 3 amal apa yang paling afdal, tergantung orang yang bertanya. Sehingga itu yang kedua. Penjelasan yang ketiga, sebagian ulama mengatakan perbedaan itu adalah tergantung pada perbedaan waktu. Ya. Bisa jadi misalnya ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal ketika itu dalam kondisi perang? Ya, sedang bersiap-siap perang, maka Nabi SAW tentu akan menjawab, di antaranya adalah berjihad di jalan Allah, karena kita butuh tenaga pasukan kaum muslimin untuk menyambut jihad ini. Maka tergantung waktunya juga, tergantung sikonnya secara umum. Kalau tadi sikon orang secara pribadi, ini sikon secara umum. Maka itu penjelasan yang saya kira nomor 2 sama nomor 3 tadi masih berhubungan. Adapun yang pertama tadi ini dinilai oleh sebagian ulama pendapat yang lemah, mengatakan kenapa Nabi SAW itu jawabannya berbeda-beda, karena maksudnya adalah ini di antara amalan yang paling afdal. Baik, sekarang sedikit panduannya, sedikit kesimpulan dalam kita menentukan skala prioritas dalam kita beramal. Yang pertama yang jelas adalah antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah, lebih utama amalan yang wajib, ini jelas. Ya, sehingga Anda
Kalau mendapatkan dua pertentangan seperti ini, saya harus mengerjakan yang wajib atau yang sunnah, jelas pilih yang wajib. Ya, karena ini yang lebih utama memang. Ini kewajiban Anda. Ada yang bisa memberi contoh misalnya? Ketika satu kasus bertabrakan antara yang wajib dan yang sunnah, apa misalnya? Kemudian seorang yang susah bangun, terus dia ingin tahajud. Ketika tahajud dia kemudian serahkan dengan. Ya, barakallahu fiik. Orang yang dia punya kebiasaan misalnya, dia tahu dirinya kalau dia bangun malam itu mesti dia nanti ketiduran terus tidak bisa bangun untuk sholat subuh. Ya, contohnya berdasarkan data setnya dia, tren dia selama ini seperti itu. Kalau saya bangun tahajud mesti saya kemudian nanti kesiangan subuhnya. Nah, maka keliru kalau orang ini kemudian dia lebih memilih untuk menegakkan sholat malam karena itu adalah sesuatu yang sunnah. Ya, itu adalah sesuatu yang sunnah, maka dia harus memprioritaskan yang wajib yaitu sholat subuhnya. Termasuk juga dalam hal ini, contoh yang nyata yang sering kita alami dalam keseharian kita adalah ketika datang khutbah Jumat dalam posisi sudah azan, ya, dalam posisi sudah azan, khatib sudah naik mimbar mengucapkan salam, dikumandangkan azan. Nah, dalam posisi ini Anda kalau datang, Anda menunggu azan selesai terlebih dahulu untuk sholat tahiyatul masjid atau langsung sholat? Langsung sholat. Apa? Karena kita lebih mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Apa yang wajib dalam hal ini? Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Adapun mendengarkan azan hukumnya sunnah. Ya, sehingga jangan dengan alasan saya mau mendengarkan azan sampai selesai terlebih dahulu dalam rangka menghormati azan, baru setelah itu saya sholat. Tidak, Anda wajib mendengarkan khutbah. Ya, maka langsung saja meskipun azan sudah berkumandang, langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat seminimal mungkin, ya, sebatas digugurkan kewajiban sholat saja, ya, sebatas rukun-rukun sholat saja. Tidak boleh diperpanjang sholat sunnah tahiyatul masjidnya untuk dalam rangka kita menyambut khatib yang akan menyampaikan khutbahnya. Sehingga ini pertama panduannya, kita dalam menentukan amal harus mengutamakan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Lalu yang kedua, wajib itu kan banyak, ya. Nah, di antara yang wajib ini yang harus kita lebih utamakan adalah yang termasuk dalam 5 rukun Islam secara berurutan itu, ya. Termasuk dalam 5 rukun Islam ini. Maka jika ada suatu kasus Anda menemui harus sama-sama wajib misalnya, ya, sama-sama wajib, harus memilih wajib yang 5 rukun Islam ini atau bukan, maka pilih yang 5 rukun Islam ini. Ya, kalau memang harus memilih salah satunya, ya, kalau bisa dikompromikan tentu dikompromikan terlebih dahulu, dilakukan keduanya. Ini yang pertama. Lalu setelah itu, setelah rukun Islam yang kita utamakan, itu kita lebih dahulukan ibadah-ibadah yang terkait dengan hak Allah. Ya, ibadah-ibadah yang terkait dengan hak Allah, baru ibadah-ibadah yang terkait dengan hak hamba. Apa ya ibadah yang terkait dengan hak Allah misalnya? Salat, satu jelas. Ibadah yang terkait dengan hak hamba misalnya? Yang wajib, ibadah wajib terkait hak hamba? Apa? Menerima tamu, berbakti kepada orang tua, ini terkait hak hamba, ya. Hamba dia tamu wajib dimuliakan, orang tua wajib diberikan bakti. Nah, kalau bertentangan antara hak Allah dengan hak hamba, maka didahulukan hak Allah ini. Didahulukan hak Allah, sehingga misalnya Anda harus sholat atau menyambut tamu, sama-sama wajibnya. Sama-sama wajib memuliakan tamu, menyambut tamu, sama-sama wajib.
Tapi sehingga yang harus kita prioritaskan adalah salatnya terlebih dahulu, karena ini terkait dengan hak Allah. Ya, selesaikan salat baru menyambut tamu. Termasuk juga dengan bakti kepada orang tua. Ya, bakti kepada orang tua. Kalau ini kasusnya adalah salat wajib, ya, kasusnya salat wajib, maka wajib mengutamakan salat terlebih dahulu baru berbakti kepada orang tua. Berbeda kalau kasusnya adalah salat sunnah. Ya, kalau ini salat sunnah maka lebih menang bakti kepada orang tua, karena ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya bakti kepada orang tua hukumnya wajib. Salat sunnah hukumnya sunnah. Ya, makanya kalau Anda ada kasus dimintai oleh orang tua melakukan hal-hal tertentu, Anda ingin salat sunnah, maka ditinggalkan salat sunnah ini, dipenuhi perintah orang tua terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah datang perkara-perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah ini dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ada 3 amalan sunnah yang paling utama di antara seluruh amal sunnah yang lainnya. Ya, sehingga setelah amalan yang wajib habis, baru 3 amal sunnah ini yang paling top, paling atas. Apa itu? Yang pertama adalah menuntut ilmu, ya. Yang kedua adalah jihad, yang ketiga adalah zikir. Ini amal sunnah yang paling utama menurut penjelasan banyak ulama. Ya, menuntut ilmu, berjihad, dan berzikir. Namun yang perlu saya garis bawahi, menuntut ilmunya di sini adalah menuntut ilmu yang hukumnya sunnah, ya. Ya, menuntut ilmu itu kita bisa wajib hukumnya bagi kita. Ya, bisa wajib. Ya, Anda tidak paham tentang sholat misalnya, maka wajib belajar tentang sholat. Ini wajib hukumnya. Ya. Maka ini maksudnya adalah menuntut ilmu yang hukumnya adalah sunnah. Maka ini dia, ikhwah, secara mutlak seperti itu. Dalam artian di antara seluruh amalan sunnah yang paling tinggi adalah menuntut ilmu. Oleh karena itulah Anda akan dapati banyak riwayat, banyak para imam yang mereka meninggalkan sholat sunnah dalam rangka menuntut ilmu. Ya, Imam Ahmad diriwayatkan dalam sehari semalam pernah beliau tidak sholat sunnah sama sekali, hanya menegakkan sholat 5 waktu saja, karena sibuk bermuzakarah dengan salah seorang ulama di zaman itu. Karena memang ini yang lebih utama, ya, karena ini memang lebih utama. Dan juga makanya di sebagian tempat kalau memang ada kebutuhan mendesak setelah sholat isya, tidak sholat sunnah, ya, setelah sholat isya, setelah azan isya, ya, setelah azan isya, azan terlebih dahulu, lanjut pengajian, selesai pengajian langsung sholat wajib, sholat isya. Nah, maka seperti ini tidak masalah, ya. Bagi sebagian orang mempermasalahkan seperti ini, ngapa kok nggak lebih memilih pengajian, kok salat sunnahnya ditinggalkan? Karena memang ilmu lebih diutamakan daripada salat sunnah seperti ini. Ya, sehingga nanti ada beberapa rincian lagi, ya. Nanti ada rincian amal-amal itu nanti juga bisa kita timbang mana yang kemaslahatannya lebih besar, maka kemaslahatannya lebih besar, maka itu lebih diutamakan, ya. Amal-amal yang dia terkait dengan amal-amal sosial, kalau sama-sama sunnahnya, sama-sama wajibnya, maka lebih kita pilih yang dia lebih dampak sosialnya lebih luas, ya, yang dampak sosialnya lebih luas. Termasuk juga nanti yang menjadi pertimbangan adalah ini amal jariah atau tidak, ya. Kalau dia amal jariah, maka termasuk yang harus kita prioritaskan. Anda bersedekah apa misalnya, ada peluang sedekah air minum misalnya, air minum dalam bentuk kemasan, atau bersedekah air juga tapi dalam bentuk sumur. Nah, jelas kita pilih dalam bentuk sumur karena ini menjadi amal jariah, ya.
Amal jariah itu definisinya, nama lainnya adalah wakaf. Ya. Wakaf itu ya amal jariah. Apa maksudnya wakaf? Yaitu sedekah yang wujudnya masih ada meskipun dia sudah dimanfaatkan. Ya, sudah dimanfaatkan, manfaatnya sudah diambil tapi dia masih bisa eksis. Ini namanya wakaf atau sedekah jariah itu. Berbeda kalau dengan air kemasan. Tadi saya berikan contoh, Anda minum air kemasan, habis airnya sudah habis, selesai, manfaatnya tidak bisa diambil lagi, gitu ya. Berbeda dengan sedekah sumur, ini termasuk sedekah jariah, termasuk juga wakaf itu ya, membangun masjid, membangun pesantren dan seterusnya. Maka kembali lagi, amalan seperti ini itu diantara yang perlu kita prioritaskan. Ya. Ada banyak sekali rinciannya, namun secara umum itu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Dengan demikian, itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis 13. Kita sekali lagi bahwasanya berdasarkan hadis nomor 13 ini, yang namanya amal itu dia bertingkat-tingkat keutamaannya. Perlu bagi kita untuk melakukan skala prioritas atas kesadaran kita bahwasanya sumber daya kita untuk beramal itu adalah sumber daya yang terbatas. Maka perlu melakukan prioritas, terlebih ketika kita mendapati kondisi di mana kita harus memilih. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kertas, nanti kita jawab setelah azan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.